Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi hari ini. Bagaimana kabarnya teman-teman di sana di Kuningan ya? Sehat selalu ya. Ibrahim, gimana ini Ibrahim? Sehat Ibrahim? Sehat Bapak. Ini di rumah atau di kos? Di kosan. Oke. Sama Mas Bintang Al-Fadri ini juga di kos ya? Iya Pak, sama Pak di kos. Oke. Nah, ya kita mulai hari ini. Hari ini materinya adalah kita menggabung pendapat kita dengan sumber referensi yang sudah ada. Nah, di materi kemarin itu sudah ada. Oke, kok malah di WA. Bentar. Ini ya materinya. Oke. Nah, kemarin kita sudah sampai, mohon maaf Mas Ibrahim, word saya sudah nampak ya? Sudah Bapak. Oke. Nah, kemarin teman-teman dari judul kita sudah bisa memunculkan keyword. Dari keyword kemudian kita sudah membuat konsep latar belakang. Nah, dari konsep latar belakang inilah kita nanti akan menyusun paragraf demi paragraf. Nah, kalau kita sudah punya kerangka latar belakang seperti ini, nah kita tinggal mengembangkan menjadi sebuah satu kesatuan paragraf. Oke, ini kemarin punyanya siapa ini? Bentuk kesantunan berbahasa dalam kolom komentar media sosial Instagram Anya Geraldine punya siapa ini? Punya saya Bapak. Oh, punyanya Mas Ibrahim. Oke. Nah, ini kan punyanya Mas Ibrahim nih. Saya kasih contoh, misal kita ingin mengembangkan hakikat media sosial. Oke. Nah, jadi paragraf ini kan kemarin satu poin ini menyumbang satu paragraf. Nah, kita buat hakikat media sosial. Mas Ibrahim, menurut Mas Ibrahim media sosial itu apa sekarang? Coba. Versinya Mas Ibrahim terserah, pokoknya yang penting media sosial itu apa coba? Misalnya seperti Instagram Bapak. Enggak, maksudnya pengertiannya. Itu kan contohnya, pengertiannya. Media sosial itu kayak seperti zaman sekarang kayak internet gitu Pak. Terus apalagi ya? Bukan gitu Mas, maksudnya pengertian. Misalnya bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat seluruh Indonesia. Kalau media sosial menurut Mas Ibrahim apa? Terserah, nggak apa pengertiannya. Coba menurut Mas Ibrahim sendiri. Media sosial adalah sebuah media yang memudahkan sebuah media yang memudahkan Bapak. Oh, yang memudahkan. Kan untuk mengakses sesuatu di internet, mungkin seperti itu. Media sosial adalah sebuah media yang memudahkan untuk mengakses sesuatu di internet. Oke. Nah, ini kan pendapatnya Mas Ibrahim. Dalam mengembangkan kan ini kan mengembangkan hakikat media sosial ya. Sekarang kita kembangkan. Nah,
dari pengertian yang kita buat itu kemudian kita bentengi dengan pendapat dari orang lain. Nah, kita ambil dari internet sekarang. Kemarin masih ingat ya teknik sitasi, teknik mengutip, itu kita harus parafrasa, mengubah susunan kalimat tanpa mengubah konteks. Oke, sekarang kita lihat dari atau ambil dari Google Scholar ya. Nah, Google Scholar. Oke, tadi kita ingin mencari apa Mas? Pengertian media sosial ya. Nah, kemarin teknik sitasi kan sudah. Kalau teman-teman lihat Google Scholar, nah di sini sudah ada pengertian. Nah, adalah konten kita intinya dibuat oleh. Nah, ini coba kita lihat yang ini dulu. Nah, kemarin teknik sitasinya masih ingat ya, motif. Jangan sampai lupa. Kopen itu untuk buku, kemudian untuk jurnal, nama, tahun, judul, nama jurnal, volume, nomor, halaman, sama DOI. Nih, kok lama sekali nih sebentar. Sama kita coba yang ini. Nah, ini dirujuk 738, ini berarti artikelnya banyak sekali nih ya. Nah, kita buka coba, sama-sama kita buka. Nah, kita ingin mencari apa Mas tadi? Pengertian. Nah, ini coba Mas Ibrahim. Dari abstrak ini sudah muncul nggak pengertiannya media sosial? Sudah, Bapak. Oke, kita ambil dari sini sampai titik. Ya, ini berarti pendapat penulis. Ya, pendapatnya penulis. Kalau tidak percaya kita lihat di PDF-nya ini. Ya, kita buka dulu. Nah, ini aja biar nutup bolak-balik. Nah, ini kan ini media sosial, ini kan dapatnya penulis. Ya, kita cek jurnalnya kemarin ada volume, ada nomor, ada tahun, nah ada nama jurnal. Nah ini ya. Nah kita lihat sekarang. Nah ini kita copy sampai titik. Nah sampai titik ini ya. Nah kita copy. Ketika kita copy, ya, jangan sampai kita lupa apa? Melakukan parafrasa. Nah, ini kan pendapatnya tadi. Coba Mas siapa Ibrahim? Kok Ibrahim? Siapa ini tadi? Oh ya, Mas Ibrahim. Coba ini diparafrasa, Mas. Ingat ya parafrasa itu apa kemarin? Ayo, coba. Kita jangan lupa untuk melakukan parafrasa. Diambil intinya. Nah. Gimana? Di parafrasa bagaimana, Mas Ibrahim? Coba. Media sosial. Media sosial dapat diartikan sebagai media online. Online itu diganti nama lainnya apa? Daring. Oke, ini kita parafrasa. Nah, ini tadi pendapatnya siapa? Nah, pendapatnya siapa tadi nih? Jangan lupa. Nah, ini pendapatnya siapa? Kita lihat tadi. Makanya setiap nulis jangan sampai lupa langsung menulis daftar rujukan di bawah filenya. Nah, kita lihat di sini. Tadi siapa ini? Pendapatnya
Anang Sugeng Cahyono atau nama belakangnya itu Cahyono. Nah, kemarin kan di sini ada how to sit, dicari. Nah, ini ada how to sit di bawahnya, cari model APA. Nah, kalau tidak ada, berarti kita bisa mencari di depan di Google Scholar sini. Ya, ini Cahyono kan, kutip, sama saja how to sit. Nah, ini lebih bagus ini ya. Tapi ini enggak ada di OI. Misalnya ini, ya, kita copy, kemudian kita taruh di sini dulu. Nah, masih ingat ya kemarin urutannya? Nama sudah dibalik, tahun, titik, oke, sudah kecil. Yang kurang apa nih Mas? D, O, I. Kita cari OI-nya. Di halaman ini kan ada biasanya, kita lihat. Nah ini DOI-nya. Kita klik kanan, copy link address, ya. Kita tempel di sini. Oke, sebentar. Keluar sebentar. Ini punyanya kok hilang ya. Oke, coba saya ulang. Coba Mas, tadi hakikat media sosial Mas, apa coba Mas Ibrahim? Masih ingat ya? Lupa. Lupa Bapak. Ini kok hilang ya filenya. Coba diulang nggak apa-apa. Media sosial. Media sosial Adalah sebuah media, sebuah apa tadi? Media yang memudahkan manusia untuk mencari satu ya. mencari. Iya. Nah, jadi kalau kita mulai dari pendapat Anda, jangan lupa diperkuat oleh pendapat teori. Nah, tadi sudah menulis ini ya, saya ulang copy lagi. Nih, kita mau ngambil ini ya. Nih. Jangan lupa setiap kita ngambil, ini tidak boleh di copy kemudian serta-merta jadikan langsung ini. Ya, ini tidak boleh. Kalau Anda jadikan atau ini Anda langsung pakai, itu nanti kena plagiasi. Jadi plagiasinya sangat tinggi. Jadi teman-teman harus menggunakan teknik parafrasa. Ya, parafrasa yaitu mengubah susunan kalimat tanpa mengubah konteks. Ini ya. Ini saya parafrasa dulu. Tadi bagaimana parafrasanya, Mas? Nah, jangan lupa ini di parafrasa. Coba ini parafrasa menjadi apa tadi? Media sosial dapat diartikan sebagai media daring. Nah, ini hasil parafrasanya. Nah, kemudian ditaruh di sambungannya sini biar kita tahu bahwa oh ini pendapatnya orang lain. Nah, sekarang kita buat daftar rujukan. Jadi setiap kita nulis jangan sampai lupa daftar rujukannya itu tidak ditulis. Nah, kita ambil di sini dong. Ambil dari Google Scholar. Nah, ini kan klik kanan, di copy. Pendapatnya Cahyono kan tadi
Nah, ini digeser ke sini, ini di sini. Oke. Nama sudah dibalik tahun, ini judul ya, ini publikasi, kemudian di OI-nya yang belum ada. Nah, kita ngambil di OI-nya sekarang. Nah, oh ini error. Kita ini ya, klik kanan, copy. Nah, kita paste di sini. Nah, ini di OI-nya. Nah, ini tadi pendapatnya Cahyono tahun 2016. Oke. Cara nulisnya masih ingat ya, Cahyono 2016 ya. Nah, modelnya seperti ini. Ini adalah pendapatnya siapa? Nah, ini kemarin ya, sudah. Nah, sekarang modelnya seperti ini. Ini adalah pendapatnya penulis, yaitu pendapatnya Mas Ibrahim, diperkuat oleh satu pendapat dulu. Nah, kita nanti cari pendapat lain. Nah, media sosial dapat dilihat sebagai media daring. Nah, ini nanti ditambah-tambah, kita nyari lagi. Nah, dalam satu paragraf itu minimal didukung oleh 3 sampai 5 pendapat. Silahkan cari lagi. Oke, sudah tahu satu ya. Cari lagi pengertian. Oh, ini error. Ini kan sudah. Kita cari pengertian lagi tentang media. Nah, ini misalnya ini ada enggak ini? Nah, jadi banyak sekali di Google Scholar itu yang kalau kita lihat di sini Global Komunika ada volume nomor Juli. Oke, dari penerbitnya apa? Global Komunika. Nah, coba cari lagi tentang pengertian media. Kalau bingung, nah dicari Ctrl F, media, pengertian. Nah, ini kan muncul kan? Pengertian media sosial. Nah, pengertian media. Nah, ini. Kalau pendapatnya ini kosong, ini berarti pendapatnya penulis. Nah, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berarti sebagai ini ya. Misalnya saya ingin ngambil yang ini ya. Dengan penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi dan menciptakan isi. Nah, saya ingin mengambil pendapatnya ini saja, kita copy. Nah, jangan lupa ketika kita copy ya, kita main apa? Parafrasa. Oke, coba kita parafrasa Mas. Ayo Mas Ibrahim. Ingat, parafrasa itu tidak mengubah konteks, tapi hanya susunannya. Supaya nyambung dengan kalimatnya ini. Nah, saya dapat diartikan sebagai media daring. Ya. Gimana? Berarti dengan dengan menggunakannya sama aja ya. Gimana? Oke. Kita mulai berlatih meracik ya. Jadi teman-teman meracik kalimat ini yang nanti agak sulit ya. Nah, bagaimana misalnya media sosial dapat dia sebagai media daring, mungkin ditambah yang ya. Nanti yang bagaimana? Langsung aja yang dapat ini ya, dapat dengan mudah berpartisipasi itu apa? Ikut serta ya. Dapat dengan mudah berbagi dan menciptakan. Oke ya. Dapat dengan mudah berbagi dan menciptakan. Nah ini kita ambil, kita copy, karena kita sudah parafrasa. Tambah yang, dapat dengan mudah berbagi dan sebuah media dapat sebagai media daring yang dapat dengan mudah berbagi dan menciptakan. Nah ini pendapatnya siapa tadi Mas? Pendapat tulis siapa ini?
Arofik. Nah, kita lihat di Google Scholar. Tadi kita pakai yang mana ini tadi? Nah, ini ya. Kita ambil kutip. Nah, ini sudah ada lengkap, tinggal copy. Nah, kita pasti rujukan. Pokoknya daftar rujukannya itu jangan sampai lupa tidak menggunakan. Jadi kalau kita menggunakan daftar rujukan, ingat judulnya itu ditulis hanya kapital yang utama saja. Nah, ini dikecilkan semua karena tidak ada hal yang penting, titik. Kemudian kita cek karena langsung membuka file PDF ya, berarti kan tidak ada DOI-nya. Oh, tidak ada DOI. Berarti ini di copy URL-nya ini ya. Atas ini kita copy, kemudian paste jadi retrieved from. Nah, titik. Nah, ini ya. Oke. Oh, baru satu kalimat nih. Berarti baru 1 sama 2. Kita cari lagi. Oh, ini belum. Pendapatnya siapa ini? Oh, Rafiq tahun 2020. Rafiq 2020. Nah, baru 2 kalimat kita cari lagi, misalnya pengertian media, ya. Pokoknya cari sebanyak-banyaknya ini misalnya, ya. Kita cari. Nah, kita ke pengertian media yang PDF. Nah, kita download, ya. Nah, kuncinya kita buka. Nah, ini ya, kita pengertian media lagi. Oke. Nah, kalau teman-teman mendapatkan konsep seperti ini ya, misalnya ini Cangara, ada departemen pendidikan, ini berarti dalam nanti. Karena ini dari sumber kedua, ya. Nah, ini cari pengertian dulu. Dari pengertian media di atas dapat disimpulkan bahwa media adalah, nah ini, kita copy ya, kita copy dulu semuanya. Oke. Main parafrasa. Nah, ayo Mas Ibrahim, kita parafrasa ambil yang penting saja. Mana misalnya, jadi jangan banyak-banyak, biar nyambung di sini. Media sosial dapat diartikan sebagai media daring, ya, mudah berbagi dan menciptakan. Nah, ini nyambung, coba kita ambil. Jadi tidak usah semuanya diambil ya teman-teman, copy semuanya. Kita mau satu saja. Nah ini, baik secara langsung dengan tatap muka maupun tidak langsung melalui koran, radio, poster atau spanduk. Nah ini ya, mudah berbagi menciptakan, yang dapat dengan mudah berbagi dan menciptakan. Misalnya ini, menciptakan apa? Nah, mudah berbagi dan ini biar nyambung ya. Informasi kepada khalayak baik secara langsung. Nah, ini kita parafrasa. Nah, berarti parafrasa bagaimana? Misalnya informasi kepada masyarakat secara langsung atau tidak, asal langsung atau tidak langsung, ya, dalam bentuk atau melalui ya, langsung melalui. Nah, ini jangan langsung diurut seperti ini kalau semuanya, misalnya melalui radio, di balik koran, kemudian film, kemudian televisi, dan yang belum apa ini? Poster. Nah, ini kita sudah parafrasa, ini tempel di sini. Nah, parafrasa itu menghindari jenis plagiasi. Ya, coba yang dapat dengan mudah berbagi dan menciptakan informasi kepada masyarakat. Nah, masyarakat secara langsung atau tidak langsung melalui radio. Nah, ini pendapat siapa tadi? Kita lihat di pendapatnya ini. Nah, ini pendapatnya Ike Atikah
Ratna Mulyani, dan Bedi Irawan Mahyudi. Nah, jadi teman-teman yang muncul itu nama yang di belakang saja ini ya, jadi jangan lupa. Nah, kita citasi dulu. Nah, ini tadi jurnalnya kita lihat di Google Scholar. Tadi kan pakai ini, ambil ini, kutip, ya. Kita ambil API-nya, kita klik kanan, copy. Nah, kita paste di sini. Oke. Nah, kita cek ini huruf kapitalnya. Nah, harus yang kapital itu setelah titik saja. Ya, ini berarti Shift F3, kemudian Shift F3 sampai kecil. Jadi kecil semua. Oke, titik. Nah, yang belum ada di OI. Kita lihat di OI-nya dulu. Nah, ini jurnalnya masih loading deh jadi. Nah, ada di OI-nya enggak tadi? Nah, lihat di OI-nya. Enggak ada ya. Kalau enggak ada berarti pakai retrieved from. Oh, ada ini DOI ini. Ya, jadi dari ke halaman utama ini ada DOI, klik kanan, copy link address ya. Kemudian kita paste di sini. Oke. Sudah jadi 3. Ini pendapatnya nah, yang ditulis di citasi sini ya, teman-teman, itu nama awal saja. Nama sebelum koma. Ya. Nih. Jadi nama awal saja. Ya, kita copy dulu biar enak, biar nggak bolak-balik. Ini pendapatnya Rahmawati dan ini kan dan Mahyudi tahun 2018. Oke. Nah, ini enggak usah di. Oke. Nanti cari terus teman-teman. Ini kan baru berapa kata, Mas Ibrahim? Maaf, berapa kalimat? Pendapatnya ini loh, berapa kalimat? Berapa kalimat, Mas? Saya 1, 2. Ya. Minimal kan terdiri dari 1 kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Ditambah lagi misalnya. Nah, selain itu media sosial dapat diartikan, cari lagi. Oh, cari satu pengertian lagi supaya syarat kalimat itu terpenuhi. Nah, kita cari lagi di pengertian media sosial. Cari. Nah, ini misalnya kita ambil dari sumber kedua sekarang. Ini dampaknya. Nah, ini misalnya ini, cari ini ya, klik kanan. Nah, ini coba atau ini, coba kita cari. Oh, ini enggak. Ini errornya. Jadi sering banyak mencari ya. Nah, ini ya, ini coba punya Betty ini. Nah, misalnya nih, ini ada merupakan suatu wadah dan efek dalam kegiatan pemasaran misalnya media yang digunakan. Nah, ini misalnya kita pakai lah, ini pendapatnya siapa? Oh, ini pendapatnya si Betty karena ini tulisannya Betty. Nah, kita copy dulu. Media sosial merupakan suatu wadah yang sangat efektif dalam kegiatan pemasaran. Media sosial hanya digunakan untuk komunikasi dari bersama media sosial perusahaan besar untuk kegiatan pemasaran. Ini di copy, intinya di parafrasa. Ingat ya, media sosial merupakan suatu wadah yang sangat efektif dalam kegiatan pemasaran. Nah, ini di copy aja. Media sosial merupakan wadah yang sangat efektif, gitu aja diambil nggak apa-apa. Media sosial sebagai wadah yang efektif
Nah, kalau lupa dibuka lagi, berarti yang efektif dalam sebuah kegiatan. Itu aja boleh. Dalam sebuah kegiatan. Nah, ini pendapatnya siapa? Kita lihat. Oh, ini pendapatnya si Betty, Maria Magdalena Betty. Kita di sini sudah ada how to sheet, tidak perlu lihat ke Google Scholar. Nah, kita lihat APA di sini, klik. Nah, kita blok, copy. Nah, kita paste ke sini. Nah, ini ya. Terus kapitalnya dicek. Nah, ini. Shift F3. Nah, kemudian di toko kaos Nias. Nah, ini kapital karena tempat ya. DOI-nya sudah ada. Oke. Nah, coba dilihat di sini. Nah, pendapatnya siapa di sini? PT, Bate, tahun 2019. Oke. Bate 2019. Titik. Nah, ini berarti dalam satu paragraf ini mewakili satu kalimat. Ini kalimat kedua, ini kalimat ketiga. Ya, oke. Sampai sini ada yang tanyakan teman-teman atau masih paham? Paham ya? Ada pertanyaan teman-teman? Nah, artinya bahwa satu poin ini menjadi satu paragraf lah. Kalau teman-teman, oh ini sudah selesai ya, oh kita mau ke manfaat. Nah, cari media sosial bermanfaat untuk, kita cari referensi lagi sekarang manfaat sosial media. Ini paragraf kedua. Jadi teman-teman, jangan sampai ketika kita ngomong hakikat, di sini muncul manfaat, jenis, dampak. Jangan sampai ya. Inilah fungsi ketika kita menggunakan atau membuat kerangka karangan. Jadi kalau kita hanya fokus hakikat, ya paragraf 1 ini fokus ke hakikat. Ya. Kemudian kita ke paragraf 2 manfaat. Kita akan membahas tentang manfaat. Jadi tidak usah nanti cari-cari yang lain. Nah, sekarang kita ke Google Scholar lagi. Jadi manfaat sekarang. Nah, manfaat media sosial. Cari media sosial menarik minat mana? Berkat media sosial. Coba cari. Ini kita jenis. Nah, cari tentang. Nah, ini ada. Dalam penelitian ini, dia manfaat media sosial sebagai sarana. Nah, kita buka. Kita satu persatu. Kita download yang PDF. Nah, pelan-pelan ya. Jadi coba dihayati. Nah, kita download. Kita nah, cari kontrol F. Nah, ini pengertian juga muncul kan. Kita manfaat. Nah, misalnya di sini media sosial manfaat yang sangat penting beberapa. Nah, ini pendapatnya Punto Adi. Nah, coba pendapat yang lain. Nah, ini. Oh, ini tidak. Nah, ini. Kalau ini berarti pendapatnya penulis ya. Berarti tersebut banyak pengguna internet dan mendapatkan informasi yang media sosial karena media sosial. Nah, ini. Dan ini juga manfaat media sosial sebagai sarana penyebaran. Nah, ini ya. Ini kita ambil. Jangan lupa selalu diparafrasa. Nah, jadi ini kalau nanti sudah selesai di-delete karena kita sudah nggak berguna kan. Nah, kita ke manfaat sekarang. Nah, kita model kedua ya.
Media sosial, nah menurut siapa bermanfaat atau sebagai bermanfaat untuk, ayo Mas Prananda, ini coba diparafrasa Mas Prananda. Nih, bagaimana kira-kira? Masih pelantangnya masih di mute, Mas. Nih, silahkan diparafrasa. Masih mute, Mas Nanda. Coba, oke. Coba masih unmute, Mas. Kesulitan? Maksudnya suaranya? Coba Mas Ibrahim. Sebagai media penyebaran informasi. Oke, bermanfaat untuk sarana diganti media ya. Iya, Bapak. Jangan penyebaran juga. Nah, bermanfaat untuk media. Bukan mulai lagi. Ya, Mas Prananda. Media menyampaikan, nah itu ya. Informasi. Jadi jangan penyebaran sama. Kalau pokoknya sama persis yang ada di internet itu nanti kena plagiasi. Jadi dihindari. Untuk media penyampaian informasi titik. Nah, coba cari nanti pendapatnya siapa. Kita baru citasi ya. Ini jurnalnya tadi Fitriani. Nah, how to sheet-nya coba dicari, ada enggak? Cari, nah ini how to sheet item, diklik ya. Ini diklik, cari yang model APA. Nah, klik. Nah, ini kita copy. Nah, klik kanan, copy. Kita masukkan ke daftar referensi kita. Jadi setiap nulis jangan sampai kita tidak menuliskan biar tidak hilang. Nah, ini dikecilkan. Nah, karena ini tidak ada huruf penting. Oke. Ini berarti Fitriani tahun 2017. Nah, kalau orangnya di depan kutip modelnya beda, berarti yang dikurungi hanya tahun. Nah, menurut Fitriani tahun berapa ini tadi lupa. 2017. Nah, seperti ini. Media sosial bermanfaat untuk media penyampaian untuk ini medianya dihapus nggak biar nggak double media ya. Media sosial bermanfaat untuk menyampaikan informasi. Nah, menyampaikan informasi. Terus setelah itu kita cari di browser. Ini kan sudah digunakan, kita saja cari lagi yang manfaat. Nah, ini ada kata manfaat ya. Kita coba dibuka. Nah, kita cari yang manfaat. Nah, cari yang PDF. Nah, ini kita ini download ya di PDF. Klik kanan biar tidak nutup satu artikel, kan kita buka terus. Jadi coba kita searching pakai Ctrl F. Nah, manfaat media muncul enggak ini? Coba.
Tidak ada ya. Nah ini, media mengungkap media sosial sebagai media alternatif, manfaat dan pemuas kebutuhan dari masa global COVID. Nah ini ya, media mengungkapkan. Nah ini, mengungkapkan media sosial sebagai media alternatif, manfaat dan pemuas kebutuhan di masa pandemik. Nah, misalnya ini kita ambil dari manfaatnya. Nah, kita frasa dulu. Nah, berarti ini mengungkap media sosial sebagai media alternatif. Nah, penyampaian informasi. Nah, kita ambil ini juga dan pemuas kebutuhan informasi di masa pandemi. Ini enggak usah, kita ambil yang intinya saja. Media sosial untuk menyampaikan informasi. Nah, selain itu, tambahi media sosial dapat pemuas kebutuhan informasi. Pemuas kebutuhan informasi ini kita ganti atau media alternatif ini juga kita parafrasa. Selain itu, media sosial dapat dijadikan sebagai media alternatif sebagai media alternatif. Nah, pada saat pandemi atau nggak usah ya, media sosial dapat dijadikan sebagai media alternatif. Nah, ini nggak usah biar nyambung media alternatif. Nah, nah ini pendapatnya siapa? Kita balik skala modelnya. Kalau ini kan pendapat orang baru pendapat. Sekarang sama modelnya. Nah, ini kita lihat dulu pendapat siapa ini. Pendapatnya Nurlia Nikmatul Rohmah, berarti pendapatnya Rohmah. Kita cari di webnya. Nah, ini tadi Rohmah kan. Ada enggak how to sheet-nya? Nah, oh enggak ada. Kalau ada berarti kita cari di Google Scholar. Ingat-ingat Rohmah. Nah, ini ya. Oke, kita kutip di sini. Nah, kita copy di sini. Nah, ini berarti kita kapital kecilkan. Shift F3. Kita cari mana yang harus kapital, mana yang harus kecil. Oke. Yang belum ada apa? Oh, DOI. Nah, kita lihat DOI-nya sekarang. Tadi ada DOI-nya enggak ini? Oh, ini klik kanan. Ya, bukan klik kiri loh ya, klik kanan, copy link address. Nah, kita copy. Nah, kita paste. Oke, sudah kan? Nah, ini DOI-nya enggak jalan karena Oke, nah ini ada DOI-nya soalnya. Oke. Nah, ini pendapatnya Rohmah tadi, Rohmah 2020. Rohmah Oke. Nah, ini nanti ditambah lagi. Nah, terus misal saya satu lagi ya, cari lagi manfaat media. Cari, paling memilih manfaat membaca menggunakan media sosial. Cari. Cari di kedua. Nah, ini kan sudah kita buat biar nggak penuhi. Nah, ini manfaat media sosial, manfaat pengguna media sosial. Nah, ini coba misalnya ini. Kita cari yang manfaatnya.
Jadi kuncinya kita mempunyai banyak tulisan itu adalah karena kita banyak membaca dan mencari referensi satu per satu. Bentar. Nah, nanti kalau ini sudah dapat satu, baru kita simpulkan. Ya. Nah, ini lama sekali. Misal, ini kan tadi sudah kurang satu. Media sosial bermanfaat untuk menyampaikan informasi. Selain itu, media dapat dijadikan sebagai media alternatif. Nah, belum buka ya. Kalau dari buku sama ya, jadi nanti teman-teman walaupun dari buku, dari Google Scholar, tekniknya yaitu parafrasa dulu, kemudian kita ambil, kita tulis gitu. Nah ini coba yang ini ya, ini conference tapi beda. Ini lama sekali tuh. Nah ini saya download coba. Saya download, oke, saya buka. Nah, coba cari yang manfaatnya. Ada nggak manfaatnya? Ini ada jenis. Nah ini misalnya jenis bisa dipakai. Tadi Mas Ibrahim membahas jenis nggak Mas Ibrahim? Membahas jenis enggak? Oh ini ada. Nah kalau teman-teman nulis seperti itu, oh ini dapat jenis, langsung saja ditulis. Ya, ini pendapatnya Kaplan dan Henlein dalam artikelnya. Nah ini ada 6, berarti kita copy dulu. Nah, oh ini kan kebetulan saya menemukan jenis-jenis ya. Nah, kita copy dulu supaya apa? Supaya tidak lupa. Nah, karena di sini ada jenis-jenis. Nah, ini kan Mas Ibrahim di sini jenis-jenis. Nah, kalau teman-teman ketapaan waktu referensi ini, nah langsung ditulis saja biar tidak hilang nih ya. Ini Kaplan, nah membagi jenis media menjadi 6. Nah, ini kita parafrasa. Ini pendapatnya apa? Nah, taruh bawahnya dulu. Kita parafrasa. Nah, jangan lupa kita parafrasa. Nah, ini kan Kaplan dan Henlein. Tapi kan ditemukan di ini siapa? Rahadi. Jadi pakai referensi Rahadi. Ya, Kaplan yang dipakai. Ini namanya mengambil sumber referensi dari orang kedua. Nah, mana tadi ini Rahadi? Oke. Ini kita kutip. Nah, copy. Nah, benar. Kan pendapatnya Rahadi. Mumpung ketemu. Nah, gini berarti pendapatnya Rahadi. Nah, menurut Kaplan dan ini dalam Rahadi, nah, tahunnya sekarang adalah tahunnya Rahadi tahun 2017.
Nah, ini artinya bahwa pendapatnya Kaplan dan Henlin itu ditemukan dalam bukunya atau dalam artikelnya Rahadi. Nah, ini pendapatnya siapa? Oh, pendapatnya Kaplan tetepan, tapi dikutip di artikelnya Rahadi. Ini ya, kutip Rahadi. Nah, ini ya. Nah, kalau sudah nemu ini, wes, titik. Nah, nanti dilanjutkan nanti. Fokus lagi balik di sini. Oke, misalnya ini tadi manfaat sudah ketemu. Nah, kalau ini sudah banyak, misalnya ada 3, ada pendapat lagi ya. Terus disintesis. Berdasarkan pendapat tersebut, media sosial bermanfaat untuk media alternatif penyampai informasi titik. Nah, ini adalah pendapat penulis. Ya, ini adalah pendapat penulis. Nah, jadi setiap mengembangkan paragraf, teman-teman bisa memanfaatkan model seperti ini dan model seperti ini. Model pertama itu adalah pendapat kita diperkuat oleh beberapa referensi. Yang kedua, beberapa pendapat ya, kemudian kita sintesis berapa pendapat tersebut. Nah, dapat disintesis bahwa media sosial, nah ini namanya sintesis. Sintesis itu penggabungan dari beberapa pendapat ahli. Misalnya ada 3-4 pendapat, kemudian kita sintesis dan di akhir. Nanti terus modelnya seperti itu, menggunakan model pertama, kemudian bisa menggunakan model kedua. Itu ya. Nah, ini terus nanti sampai akhir di paragraf ini. Oh, nanti mengapa ini penting dilakukan ini paragraf penutup. Jadi terus dikembangkan seperti itu ya. Jadi satu poin ini mewakili satu paragraf. Kalau paragraf kedua tentang manfaat, nah, jangan sampai keluar dari pendapat atau pernyataan tentang manfaat. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada teman-teman? Paham toh pusing? Aduh Pak pusing, itu bingung ya. Ya wajar karena ini hal baru. Jadi nanti di YouTube ini teman-teman bisa review, bolak-balik review terus. Nanti insya Allah bisa dengan sendirinya. Nah, caranya biar teman-teman itu tetap selesai. Jadi 1 minggu atau 1 hari itu berprogres minimal 1 paragraf seperti ini. Oh 1 minggu paling lama 1 minggu nyicil 1 poin. Minggu berikutnya 1 poin. Nah, ketika kita mencari ini kan nggak sengaja ketemu jenis-jenis. Nah, silakan nanti ditaruh di bawahnya. Ini kalau sudah nggak selesai, kalau ini sudah jadi kita delete. Ya, sudah nggak dipakai kita delete. Caranya gitu ya. Oh sudah ketemu ini. Jadi kita delete karena kita sudah nggak menggunakan. Tuh. Ya. Oke, ada yang bertanya di sini. Nah, intinya bahwa dalam konsep ini nanti setiap poin bisa diwakili oleh 2 atau 3 pendapat. Nah, seperti tadi. Ini kan ada 1, ada 2, ada 3, seperti itu ya. Oke, siapa yang mau bertanya silahkan kita buka diskusi. Ada? Pak mau nanya. Minimal dalam 1 paragraf itu berapa kalimat ya Pak? Oke, Mas siapa ini? Oh Mas Prananda ya.
dalam satu paragraf itu minimal satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Jadi ada 3. Ini misal di sini kita akan mengupas media sosial. Nah, ini kan satu kalimat ya. Kemudian ini 2. Kemudian ini 3. Jadi minimal 3 ya. Kan syarat sah kalimat itu kan terdiri dari atau dibangun dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Nah, beberapa itu kan bisa 2 sampai 3. Kemudian yang ini ya, ini kan berarti ide pokoknya, sintesisnya kan di belakang, berarti model induktif ya. Ini media manfaat media menurut Fitriani, ini media sosial menurut Rohmah, ini media sosial manfaat media seksual menurut siapa lagi. Dari beberapa pendapat ahli kemudian kita sintesis. Nah, ini berarti model pengembangan induktif. Intinya ada di belakang gitu ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman mengembangkan paragraf itu baru 2 kalimat. Nah, jadi intinya sedikit kalimat kita sitasi, sedikit kalimat sitasi, jangan sampai banyak seperti ini ya Mas. Ini kan dari pendapat. Biasanya kan teman-teman kan pengen cepetnya langsung di copy kita wakih kan, kita banyak. Nah, dalam menulis jangan sampai seperti itu, jangan sampai kelihatan banyak tapi sedikit sitasi. Tapi kita balik, sedikit kalimat tapi banyak sitasi. Ini penting. Kenapa? Oh, berarti kita betul-betul banyak menguasai referensi yang ada. Coba, ini baru 2 paragraf ya. Sampai 31 ini berapa citasi? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7. Nah, ini. Jadi nanti ilmu yang Anda pelajari sampai hari ini itu nanti untuk S2, S3 masih dipakai loh ya. Jadi silakan nanti kembangkan atau video ini nanti review bolak-balik supaya teman-teman paham betul-betul. Enaknya online kan gitu, kita bisa belajar lagi. Nah, jadi di sini coba Mas Prananda dan teman-teman kita hitung. Kalau satu poin ini ada misalnya 3 pendapat, ada berapa referensi nanti sampai poin E? Kita tinggal ngitung ya. Poin media sosial aja misalnya 3 ada berapa pendapat, Mas? Berarti kan 3 dikali 1, 2, 3, 4 ada berapa? 3 kali 4 berapa? 12, Bapak. Oke, nah jadi kata kunci media sosial itu dikembangkan menjadi 1, 2, 3, 4 paragraf yang masing-masing paragrafnya 3 pendapat, berarti sudah ada 12 daftar referensi. Caranya seperti itu ya. Jadi jangan sampai lupa teman-teman, kutip itu ada model 2. Kalau ini namanya model sumber primer atau sumber utama. Kalau yang ini itu namanya sumber sekunder. Sumber sekunder itu seperti ini. Misal saya kan ngomong hari ini cuacanya panas. Mas Ibrahim kan dengar. Atau saya ngomong nih, Mas Prananda sampaikan ke kelas ya hari ini kita libur. Nah, Mas Prananda kan menyampaikan di kelas bagaimana? Menurut Pak Cahyo hari ini. Oke. Nah, itu misalnya Mas Ibrahim dengar, oh berarti kan menurut Pak Cahyo ya dalam Mas Prananda kan seperti itu. Jadi jangan sampai orang yang menulis ini sumber utamanya ini kita tinggalkan. Nah, kalau kita tinggalkan ini namanya kejahatan dalam bidang karya ilmiah ya. Oh, langsung saya ngomong Rahadi loh, enggak boleh. Karena ini kan pendapatnya Kaplan. Sama ketika saya ngomong hari ini kuliahnya libur. Loh, itu kan bukan pendapatnya Mas Prananda, tapi pendapatnya saya. Kok Mas Ibrahim ngomong itu ngomongnya Mas Prananda? Kalau seperti itu kan bisa jadi bertengkar kan. Nah, ini yang ngomong siapa toh? Prananda atau Cahyo? Nah, seperti itu. Jadi kita harus betul-betul tahu kalau sumber itu adalah sumber kedua, caranya seperti ini. Menurut Kaplan dan Henlin dalam Rahadi tahun, nah pendapatnya adalah pendapatnya Kaplan,
tetapi ditemukan di kutipannya atau bukunya atau jurnalnya Rahadi. Jadi sebenarnya ada Rahadi, tapi pendapatnya si Kaplan dan Heinlein gitu ya. Oke, bagus nih Mas Prananda pertanyaannya. Ada lagi yang mau tanya? Ini nanti tugasnya terakhir dikumpulkan paling lambat itu akhir Desember ya Mas. Jadi nanti teman-teman akhir Desember itu finish, kemudian nanti awal Januari kita presentasi. Jadi teman-teman bisa seminar kayak memberikan materi dengan mahasiswa lain dari berbagai perguruan tinggi. Nah ini kan ilmu baru dan pengalaman baru. Silakan nanti teman-teman membuat sebaik mungkin. Nah ini kalau sudah dapat ini, silakan nanti dikembangkan di berbagai mata kuliah dalam teknik menulis. Kalau masih bingung, nanti bisa review YouTube dan di bahan ajar yang kemarin itu sudah lengkap materinya. Silakan nanti direview ya. Oke. Nah, tadi sudah ada yang menyampaikan ke saya juga. Mbak Intan. Halo Mbak Intan. Ada Intan? Nih, pemanfaatan Microsoft PowerPoint dalam membuat e-book untuk mendukung pembelajaran. Nah, Mbak Intan ada di sini. Halo Mbak Intan. Ada Mas Fran? Ada Pak. Mana coba Mbak Intan. Nih Mbak Intan nih sering WA saya komunikasi ini bagus. Jadi teman-teman silahkan kalau mau atau kesulitan tanya atau review di bahan ajar kemarin ya yang aplikasi itu. Nah, Mbak Intan sudah paham yang akan dibuat ya? Halo, mana ini Mbak Intan? Paham Pak. Mbak mana? Oh ya. Nah, ini Microsoft PowerPoint kita mulai dari pengertian. Caranya tadi sama ya, berarti bisa Anda sampaikan dulu. Nah, kalau menurut Intan PowerPoint apa pengertiannya? PowerPoint itu aplikasi untuk membuat slide presentasi. Oke, bentar, filenya ke close ini. Bentar, Microsoft saya Mohon maaf Bapak, suaranya masih belum terdengar. Oke, halo Mbak Intan. Makasih Mas Prananda. Pak. Oke, coba ayo diulang. PowerPoint adalah PowerPoint adalah aplikasi untuk membuat slide presentasi. jangan cepet-cepet toh. Aplikasi adalah aplikasi untuk Membuat slide presentasi. Oke. Ini kan pendapatnya Mbak Intan. Nah, nanti kemudian kita perkuat dengan referensi minimal 3. Nah, kita coba. Nah, kalau sudah kita close saja ya.
Ini kita close. Nah, kita cari pengertian PowerPoint. Nah, intinya teman-teman ngambil terus di Google Scholar ya, jadi jangan langsung di web. Kalau di web itu kan sumber kredibilitasnya dipertanyakan. Nah ini kan ada. Jadi pengertian dari micropoint adalah suatu perangkat lunak. Nah ini kita buka dulu. Oh ini kan skripsi. Kalau skripsi file utuh gini hindari dulu ya. Boleh. Cuman kita coba cari yang dari jurnal ya. Coba kita cari dulu nih. Nah, cari sampai ketemu. Nih, Microsoft PowerPoint merupakan sebuah. Nah, ini coba kita cari. Kita buka. Teman-teman langsung klik kanan, jangan diklik-klik. Kalau diklik kan dia tutup. Nah, bisa klik kanan langsung. Nih. Kita coba pakai Ctrl F. Pengertian ini. Langsung power. Ada enggak nih, Mbak? Pengertian PowerPoint. Nah, ini coba. Pembelajaran PowerPoint dan PowerPoint in-house training menarik karena media. Nah, ini kan bisa. Media PowerPoint dan Filmora adalah media yang sangat sederhana dan mudah dipahami oleh guru awam dengan IT. Nah, ini kan ini pendapatnya penulis. Nah, kita parafrasa. Nah, oke. Nah, ini kita parafrasa berarti adalah aplikasi untuk PowerPoint. Nah, menurut siapa tadi dilancangi dulu. PowerPoint adalah apa tadi? Media sederhana dan sangat mudah dipelajari. Ini pendapatnya siapa tadi, Mbak? Nah, jangan lupa di bawah terus kita buat daftar rujukan. Nah, kita lihat tadi apa pendapatnya si Aliwardani. Nih, kita lihat how to sheet-nya ada. Oh, enggak ada. Kalau enggak ada berarti Google Scholar. Nah, ini kan kita kutip. Nah, pakai yang APA, klik kanan, copy. Kemudian ini. Nah, ini oke, yang belum ada DOI, ya kan? Kita ambil ini ada di awal ya. Ini coba sebentar ini loading. Nah, ini DOI-nya adalah dia klik kanan, copy link address. Ya, oke. Ini kita tempel DOI. Nah, ini berarti pendapatnya Aliwardana 2021. Nah, menurut Aliwardana 2021. Nah, oke. Ini baru satu, Mbak ya. Nanti terus seperti itu, cari terus tambahkan gitu. Nah, nanti kalau sudah kita racik kalimatnya. Jadi
Boleh enggak misalnya kita potong-potong dulu, misalnya ini pendapat 1, nyari lagi pendapat 2, nah, kemudian penulis 3, penulis 4. Nah, kalau sudah ketemu baru digabung menjadi kalimat, itu juga boleh. Jadi enaknya gimana kita, yang penting satu kesatuan dalam paragraf ini kita akan membahas tentang pengertian Microsoft PowerPoint ini. Kita kupas jadi menjadi satu paragraf. Tadi Mas Prananda juga sudah tanya kan? Ingat, dalam satu paragraf itu terdiri dari satu kalimat utama, ini didukung nanti beberapa penjelas. Ya, oke. Kalau sudah, nanti kita tinggal hitung. Misalnya dalam satu ini ada 3 pendapat. Berarti ini ada berapa referensi dalam kata kunci Microsoft PowerPoint? 3 kali 3 berarti ada 9 pendapat. Seperti itu ya. Oke, Mbak Intan, ada yang ditanyakan? Tidak ada Pak untuk sekarang. Oke, sudah paham ya? Iya Pak. Oke, sudah bagus. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Nanti kalau sudah selesai sampai di kesimpulan, nah ini jangan lupa diurut sesuai abjad, ya. Di blok, nah di blok, ya. Kemudian ini dipilih ascending ini, sorts, nah by paragraf, sebenarnya keluar. Nah, jadi daftar rujukan itu disusun sesuai alfabet ya, A sampai Z. Jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi disusun sesuai alfabet. Ini. Nah, ini disusun sesuai alfabet. Karena versi APA. Oke, udah jadi, udah tinggal ngumpul. Nah, selesai. Ya, caranya kita blok, ini pilih ascendingnya ini. Nah, paragraf ini oke, ya. Terus caranya ini, citasinya ini ingat lin spasi. Ini gunakan 0, ini bisa 10. Ya. Jadi coba perhatikan jaraknya baris 1 dengan baris ini kan beda. Antara daftar rujukan 1 dengan daftar rujukan kedua kan beda lebarnya, ya kan? Ini satu daftar rujukan, BT dengan Cahyono spasinya berbeda. Nah, ini sudah aturan dari pembuatan daftar rujukan. Oke ya. Oke, nanti silahkan bertanya kalau ada kesulitan. Oke, Mas Nanda, mau share screen hasilnya? Boleh? Yang kerangka daftar latar belakangnya? Mau share screen? Atau kesulitan sinyal di sana? Ke itu Pak, laptopnya nggak bisa di itu. Oh, ini pakai HP ya? Iya. Ini tadi sudah sempat di WA saya atau belum? Sudah dikirim di grup. Saya cek dulu ya. Oke, Mas Nanda. Sudah lengkap ini ya, saya share ya. Izin share screen ya, Mas Nanda. Oke, kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran abad 21. Oke, kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka pembelajaran abad 21. Oke. Hakikat
model, konsep. Nah, hakikat, jenis, fungsi, nah, hakikat, manfaat, tujuan. Oke. Oke, bagus Mas ini ya. Ini sudah bagus, nanti bisa teman-teman mengakomodir pendapat Mas Nanda, tapi ini kan di akhir. Jadi menulis itu ya kalau sudah punya kerangka, jadi tidak harus ini dulu di depan. Nah, ternyata kok saya membaca pembelajaran abad 21 loh. Kok saya menemukan jenis kurikulum langsung ditulis saja. Caranya gitu ya. Jadi tidak harus diurut. Nah, kalau di sini mentok bingung, nah kita lompat ke hakikat dulu. Oh, ternyata kita membaca hakikat MBKM kok menemukan konsep pembelajaran abad itu, tulis saja di abad 21. Jadi membaca itu satu kali membaca beberapa referensi kena, caranya gitu ya biar cepat. Nah ini penutupnya sudah bagus nih. Nah dari tujuan oke bagus Mas. Ini pendapatnya Mas atau ambil dari internet Mas Prananda? Di internet sih Pak, Ya? tapi ada beberapa kata yang Oke, jadi jangan seutuhnya nanti ya. Kita baik. bisa ambil konsep intinya, kita bisa dari konsep itu kita bisa menelurkan ide baru, sehingga dengan adanya tulisan ini kita semua dapat mengetahui lebih jauh dari lagi tentang kurikulum untuk menunjukkan. Oke, bagus. Jadi ini tujuannya kita sarikan menjadi satu kesatuan paragraf. Nah, jadi nanti kita sudah ini cukup penutup. Oke ya. Mas Prananda sudah paham ya satu poin ini dikembangkan menjadi paragraf-paragraf tadi? Oke, Paham. nanti temannya saling komunikasi, saling membantu ya. Oke, ada yang mau bertanya atau mau di-share screen dulu jawabannya? Ada? Oke, nanti ini saya share screen ya, yang ini nanti kalau sudah tidak ada saya cukupkan sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini ya. Oke, teman-teman bisa on cam. Oh, Mas Wirayuda ini tidak ada suaranya hari ini. Kenapa Mas Wirayuda? Gangguan jaringan, Pak. Oh, gangguan jaringan. Oke, nanti kalau gangguan jaringan bisa direview ulang ya di YouTube biar tidak terpotong materinya atau informasinya. Oke, teman-teman bisa on cam, saya foto. Satu, oke, silahkan on cam semua. Ini hanya 17, jadi beberapa tidak masuk. Nanti mohon yang tidak masuk bisa mengikuti ya Mas Prananda. Jadi dibantu teman-temannya yang tidak bisa gabung. Oke, saya foto. 1, 2, 3. Oke. Oke, teman-teman mahasiswa, kita ketemu lagi minggu depan. Semoga pertemuan yang singkat ini membawa banyak manfaat ya. Tetap semangat dan terus berkarya karena karya yang besar itu dari hal yang kecil. Jadi kita mulai hari ini menyusun paragraf demi paragraf. Nah, nanti di akhir sesi akan menjadi satu kesatuan tulisan yang sangat bagus. Oke, apabila ada kata yang salah atau sikap saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga pertemuan hari ini membawa banyak manfaat dan teman-teman tetap selalu semangat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya, Mas Ibrahim, sama-sama teman-teman mahasiswa.